Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Nazar dalam channel PMath. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali transformasi geometri. Di sini kita akan mencoba membahas tentang rotasi. Nah, apa itu rotasi? Rotasi itu adalah perputaran. Jadi nanti kita menentukan bayangan daripada suatu titik ataupun garis akibat dirotasikan ataupun akibat diputar sejauh sudut tertentu. Nah, dalam rotasi ini ada dua yang diperlukan. Yang pertama sekali kita perlu menentukan pada pusat di mana pusat rotasinya, dan yang kedua sebesar berapa jauhnya dirotasikan. Artinya, dalam rotasi ini yang kita perlukan itu adalah pusat rotasi dan sudut. Sudut itu menentukan besarnya perputaran yang dilakukan. Ya. Ada yang sangat diperlukan dalam rotasi ini, yang sangat dan harus kita ingat itu adalah matrik rotasi. Ya. Matrik rotasi. Bagaimana bentuk persamaan daripada matrik rotasi? Cos min sin, sin cos. Itu yang pertama sekali. Dan pada umumnya semua transformasi itu, ya, bentuk umum daripada transformasi sebenarnya bentuk umum persamaan bayangan dari suatu transformasi kita bisa menuliskan sebagai bayangan sama dengan matrik, ya. Matriks kita kalikan dengan titik asal. Nah, inilah bentuk umum persamaan bayangan dari suatu transformasi. Transformasi apapun dia. Oke. Nah, sekarang kalau kita membahasnya tentang rotasi. Bagaimana persamaan bayangannya? Yang pertama, karena pusatnya penting ya, pusat rotasinya. Kita lihat kalau pusatnya di A, B atau 0,0. Oke. Pusatnya di 0,0, ya. Sejauh sudut theta. Maka persamaan bayangannya langsung kebayangan ya. P aksen dengan koordinat X aksen Y aksen sama dengan matrik. Berarti matriknya cos theta min sin theta, sin theta cos theta dikalikan dengan titik asal. Titik asalnya X, Y. Mudah bukan untuk mengingatnya? Contohnya, Kak. Ya, kita lihat contoh. Bayangan titik 4,2 oleh rotasi dengan pusat, saya bikin aja 0,0 sejauh berapa nih kira-kira? 45 derajat. Oke, 45 derajat adalah, nah, bagaimana? Mudah, kita bikin aja X aksen Y aksen sama dengan matrik. Matriknya langsung aja ya. Sudutnya kita masukkan, langsung tulis hasil daripada trigonometri ya, perbandingan trigonometri. Sudutnya 45 derajat. Cos 45 derajat setengah akar 2. Ini berarti juga sama.
Sin 45 derajat setengah akar 2. Di sini min. Dikalikan dengan titik asal. Koordinat titik asalnya berapa? 4,2. Oke. Berarti X aksen Y aksen sama dengan. Kalikan aja. Perkalian matrik Baskom. Ya. Coba perhatikan cara mengkalikan matrik. Kan perkalian ini. Matrik pertama berdasarkan baris, matrik kedua berdasarkan kolom. Oke, setengah akar 2 kalikan 4, setengah kali 4, 2. Kalikan akar 2, berarti 2 akar 2. Setengah kali 2, min 1. Kalikan akar 2, min akar 2. Begitu juga untuk baris kedua. Setengah kali 4, 2. Karena ada akar 2, berarti kalikan akar 2. Setengah kali 2, 1. Berarti tambah akar 2. Sehingga diperoleh bayangannya 2 akar 2 dikurangkan dengan akar 2. Diperoleh akar 2, 2 akar 2 tambah akar 2, 3 akar 2. Nah, inilah contoh transformasi sejauh theta dengan sudut pusat di 0,0. Lalu bagaimana dengan kalau pusatnya di A, B? Nah, inilah cara kita menentukan persamaan bayangan suatu titik ataupun kurva akibat rotasi sejauh theta dengan sudut pusat di A, B. Kita tulis dulu bentuk persamaan bayangannya. Langsung ke bayangan X aksen Y aksen sama dengan apa? Oke, saya bikin gini dulu. Nah, matriknya tetap sama, tidak berubah ya, mau pusat di 0,0 ataupun pusatnya A, B. Matriknya cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan titik asal. Nah, gitu. Itu kan persamaan bayangan dengan pusatnya di 0,0. Bedanya dengan A, B gimana? Artinya, berarti titiknya itu sudah terjadi pergeseran sejauh A, B. Maka, setiap muncul X dan Y selalu tetapkan kurang A, kurang B. Kenapa? Karena sudah terjadi pergeseran. Oke? Nah, ini X juga kurang A, kurang B. Tapi di buku kan nggak seperti itu penulisannya. Terus gimana penulisannya? Kita bisa menuliskan juga gini. Atau persamaan bayangannya P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta matrik kalikan titik asal X, Y. Nah, karena pusatnya di A, B, berarti apa? Di sini min A, min B. Oke, terus di sini Kak dibikin tambah. Dari mana itu? Ini kan X aksen min A, Y aksen min D sama juga X aksen Y aksen dikurang dengan matrik AB. Berarti matrik AB-nya kita pindahkan ke kanan. Tambahkan AB. Nah, gitu. Contoh Kak, contoh. Oke, contoh. Nah, Kakak bikin aja gini. Ada titik P dengan koordinat 31 dirotasikan. Nah, ini bacaan dirotasikan dengan pusat berapa ini? 2,1 misalkan. Oke. Sejauh sudutnya negatif, Kak. Sudut negatif. Oke, berarti min 90 derajat. Nah, bayangannya bagaimana? Sama. P aksen, berarti P aksen nih. Mau bikin P atau K? P aksen aja deh. X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen. Matrik. Cos theta, sudutnya 90 derajat. Cos, mau sudutnya min atau plus, hasilnya kan tetap sama. Ya, oke. Cos 90 derajat 0, berarti ini 0, ini 0. Sin 90 derajat 1, karena min 90, berarti ini min 1. Berarti di sini yang 1. Kalikan titik asal. Titik asalnya berapa ini? Titik asal ini 31.
kalau pusatnya di 0,0. Gitu kan? Jadi tulis aja gitu. Sekarang kita lihat pusatnya di mana? Oh, 2,1. Berarti ini kurangkan 2, kurangkan 1. Ini kurangkan 2, kurangkan 1. Oke? Lalu P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan apa? Kalikan aja. Gitu. Perkalian matrik. Baskom. Oke. Perkalian ini 0, 0. Ada kurang 2 di sini. Tambahkan 2. Cepat ya, biar cepat. Ini 3 kurang 2 kan 1. Min 1 kali 1. Min 1 ini 0. Berarti hasilnya min 1. Di kiri kurang 1, berarti di kanan tambahkan 1. Sehingga diperoleh bayangan daripada titik 31 akibat rotasi min 90 derajat dengan pusat 2,1, bayangannya adalah 20. Oke. Nah, inilah penjelasan tentang konsep rotasi dengan pusat 0,0 dan pusat A, B sejauh theta. Ini kita baru menyelesaikan transformasi titik. Nah, bagaimana kalau rotasinya itu suatu garis? Mudah. Oke. Misalkan apa? Tentukan bayangan garis. Oke, bayangan garis 3x tambah 2y tambah 4 sama dengan 0 oleh rotasi. Saya ambil dengan pusat U, sudut tetanya 90 derajat. Oh ya, satu lagi kakak perlu sampaikan. Masalah berlawanan arah ataupun searah. Kalau dia berlawanan arah, itu sudutnya positif. Kalau dia searah, berarti sudutnya negatif. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Bayangannya bagaimana? Nah, ini paling gampang. Mudah sekali, ya. Langsung ya. Kita tanpa harus cari X aksen, Y aksennya dulu. Jadi langsung masuk ke persamaan garis. Bayangannya, oke, langsung bayangan. Oke. Persamaan garis tulis dalam bentuk persamaan matriks. 3, 2. Kalikan X, Y. Tambahkan 4 sama dengan 0. Di sini tuliskan matriknya matrik inverse. Oke? Nah, kita tuliskan dulu matrik R-nya. Matrik R-nya berarti cos 90 0 min 1 1 0. Sehingga 32 matrik inverse-nya determinannya kan 1 ya. Ingat ya, matrik rotasi itu determinannya pasti 1. Maka tinggal tukar, ganti tanda, kalikan X, Y, tambahkan 4, K aksen. Oke, boleh aksen Y aksen. Mudah ya. Baskom 0 min 2, berarti min 2X. Pakai merah deh, merah. Kan kalikan ini 0 min 2 berarti min 2x 3 0 plus 3y tambah 4 sama dengan 0. Nah, itulah bentuk persamaan bayangan dari suatu garis akibat rotasi dari sudut 90 derajat dengan pusat 0,0. Ikuti terus channel PMath, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update pembahasan materi lainnya.